Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Saadah, NIM 180308040, Program Studi Keteknikan Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Desain Jaringan Irigasi Curah atau Sprinkle Irrigation pada tanaman anggrek. Bagan pembahasan Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metodologi Penelitian. Bab 1 Latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Latar belakang masalah. Suku anggrek-angrekan atau bahasa Latin Orchidaceae merupakan satu suku tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar, meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika. Kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Teknologi irigasi curah dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dan keseragaman irigasi yang diberikan lebih dari 80%. Kurniati et al. 2014. Selain itu, kehilangan lahan akibat pemasangan sarana irigasi dapat dikurangi. Sistem irigasi sprinkler dapat digunakan dalam berbagai kondisi permukaan lahan, baik datar dan bergelombang. Jadi, sistem ini sangat cocok diterapkan dalam pertanian lahan kering. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dari desain irigasi curah pada tanaman anggrek. Bab 2. Tinjauan pustaka. Dalam ranah tanaman hias, anggrek merupakan tanaman berbunga eksotik dengan jumlah penggemar yang tak terhitung, banyaknya di seluruh dunia, hingga nilai ekonomi anggrek juga terus meningkat dibanding dengan bunga lain, seperti krisan dan mawar. Permintaan pasar tetap tinggi baik di dalam dan di luar negeri. Di Indonesia sendiri, potensi anggrek sangat besar jika dilihat dari plasma nutfah yang sangat banyak dan beraneka ragam. Pada tahun 2015, produksi tanaman anggrek di Indonesia mencapai 19.299.627 tangkai dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 21.514.789 tangkai. Badan Pusat Statistik Indonesia 2016. Air secara curah atau irigasi bertekanan dilakukan dengan pipa-pipa yang dipasang atau ditanam dengan bertekanan tertentu. Diperkirakan pancaran air dapat membasahi seluruh tanah dan tanaman di lahan. Penggunaan sistem ini untuk pengairan dengan efisiensi tinggi serta diterapkan pada lahan pertanian yang bergelombang dan harus diperhatikan mengenai biaya yang cukup tinggi, keahlian yang tepat dalam merancang penempatan unit di lahan, dan kemungkinan kecepatan angin yang berubah-ubah. Kartosaputra dan M. Sutejo, 1994. Metodologi penelitian. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam merancang bangun jaringan irigasi curah adalah sebagai berikut. Ada penentuan kebutuhan air tanaman, ada perancangan jaringan irigasi curah, dan evaluasi kerja jaringan irigasi curah. Metode penentuan kebutuhan air tanaman. Pada penelitian ini, kebutuhan air pada anggrek menggunakan metode pengukuran secara langsung. Kebutuhan air tanaman merupakan selisih antara air yang diberikan pada tanaman dengan air yang digunakan untuk proses evapotranspirasi. Perlakuan ini dilakukan pada anggrek jenis Cattleya yang berumur 6-7 tahun dengan jumlah 15 anggrek. Kemudian perencanaan jaringan irigasi curah. Analisa teknis perencanaan jaringan irigasi curah. A. Sprinkler, B. Lateral, C. Pipa utama. Selanjutnya, evaluasi kinerja jaringan irigasi curah. A. Debit keluaran pipa utama dan lateral. Perhitungan debit pada pipa utama dan pipa lateral berfungsi untuk mengetahui kesesuaian antara perancangan dan teknis di lapangan, khususnya untuk mengetahui kehilangan tinggi pada sistem perpipaan. Kemudian ada pengujian air. Selanjutnya, analisa biaya perancangan jaringan irigasi curah. Analisa biaya rancangan bangunan jaringan irigasi curah berdasarkan survei lapangan. Pada survei lapangan akan didapatkan harga barang yang ada di pasaran, terutama bahan dan alat yang akan digunakan dalam perancangan jaringan irigasi curah. Misalnya pipa PVC, sprinkler,
selang plastik, dan lain sebagainya. Bahan tersebut akan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas rancangan. Dan ini daftar pustaka atau referensi dari yang saya dapatkan. Terima kasih telah melihat. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.